Pak Presiden itu mengajukan pertanyaan, Angki, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk penyandang disabilitas? Saya jawab, Pak, sebagai orang lapangan, orang grassroots, kita itu nggak bisa apa-apa kalau negara nggak punya kebijakan. Itu kunci. Karena saya berada di kebijakan, artinya kita harus menghasilkan kebijakan itu. Dan Pak Presiden, saya ingat banget, baik, saya menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada Mbak Aki. Apa yang harus langkah-langkah kita lakuin. Akhirnya saya bilang, Pak, ini bukan perjalanan mudah, ini perjalanan cukup sulit. Tapi jika suatu ketika di meja Bapak itu ada draft kebijakan tentang penyandang disabilitas, itu dari saya, Pak. Halo Sobat Biskom, jumpa lagi bersama kami di Biskom Podcast, sebuah podcast di mana kita bisa membahas tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi bersama saya Katrini Natisarasia, pengajar di LSPR Faculty of Business. Nah, kira-kira apa sih yang mau kita bicarakan hari ini? Sobat Biskom pasti sering mendengar tentang istilah social entrepreneur. Hari ini kita akan dapat lagi satu istilah baru, yaitu inclusive social entrepreneur. Mengulik lebih dalam apa sih inclusive social entrepreneur? Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Di sini hadir Mbak Angki Yudhistia. Thank you for coming mampir di Biskom Podcast. Mbak Angki Yudhistia ini terkenal sebagai aktivis di bidang disabilitas yang juga merupakan CEO juga founder dari Disable Enterprise, juga founder dari Inclusive IDN with Angki Yudhistia. Selain itu di periode 2019 sampai dengan 2024, Mbak Angki Yudhistia juga sempat menjadi staf khusus dari Presiden Republik Indonesia. Suatu pengalaman yang komplit banget Mbak Angki. Luar biasa. Kita akan banyak ngobrol hari ini gitu ya. Tapi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Seneng banget bisa ketemu, seger, cantik, selalu semangat gitu ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebelum sosok Angki Yudhistia menjadi seperti sekarang gitu. Flashback di beberapa tahun sebelumnya gitu. Ada yang sempat kami baca dan riset gitu bahwa di usia 10 tahun kalau nggak salah gitu ya, sempat ada kejadian yang luar biasa, mungkin impactnya besar gitu untuk Mbak Angki gitu, yang mungkin secara gradual mulai kehilangan pendengaran gitu kan ya. Momen itu pasti merupakan momen besar, merupakan suatu momen yang nggak terlupakan, tapi kemudian membawa Mbak Angki sampai di titik sekarang. Bisa share tentang apa sih sebenarnya yang terjadi kemudian dijalani sampai dengan titik sekarang? Betul sekali, Mam. Jadi sebenarnya ini saya adalah sebagai seorang perempuan berkebutuhan khusus. Seperti apa ketika di usia 10 tahun itu saya demam tinggi karena malaria. Jadi orang tua saya tuh sempat pindah-pindah. Jadi saya ikut, dan kebetulan waktu itu lagi di Indonesia Timur. Nah, jadi karena Indonesia Timur itu kena demam tinggi karena malaria. Nah, malaria itu terus antibiotik yang menyebabkan saya itu nggak bisa dengar. Jadi harus pakai alat bantu dengar, alat bantu dengarnya. Jadi alat bantu dengar ini dipakai kedua telinga kanan kiri yang membantu saya untuk berkomunikasi. Nah, biasanya sehari-hari itu kalau saya ketemu dengan teman-teman sesama disabilitas pendengaran itu menggunakan bahasa isyarat. Misalnya, Mam, cantik. Terima kasih, gimana kalau terima kasih? Terima kasih. Jawab sama-sama. Sama-sama. Nah, tapi biasa sehari-hari ketika saya meeting, ketemu orang baru dan segala macam, itu biasa ada teknologi sekarang udah canggih. Jadi suara menjadi tulisan. Jadi sekarang keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk kita bisa melakukan banyak hal. Jadi udah banyak alat bantu. Jadi ketika saya merasa satu pintu tertutup, masih banyak pintu lain yang terbuka. Gitu. Dari masa-masa itu pastilah ada masa-masa nggak gampang lah ya gitu. Apa sih kemudian momen yang membuat bahwa momen yang
waktu itu bisa dikatakan mungkin lagi down gitu, yang membuat kemudian seorang Angki kayaknya aku harus accept and then bangkit? Saya tuh memang hidup di banyak kesulitan karena banyaknya keterbatasan ilmu pengetahuan, keterbatasan aksesibilitas, keterbatasan fasilitas, keterbatasan komunikasi, itu banyak hal itu sehingga yang membuat saya tuh ngerasa sempat memusuhi diri sendiri, ya kan? Karena memang nggak enak untuk menjalani seorang penyandang disabilitas pada waktu itu. Tapi turning point-nya itu adalah saya ingat banget ketika saya memutuskan untuk kuliah. Saya alumni LSPR, ya kan? Alumni LSPR memang agak kontradiktif ketika saya memilih LSPR komunikasi karena udah tahu nggak bisa denger, ngambil komunikasi pula. Bahkan komunikasi itu adalah salah satu poin itu harus menggunakan indera. Pendengaran yang sempurna, ya kan. Tapi saya menyadari kenapa saya tetap berada di sini karena saya melihat bahwa dunia komunikasi itu sebegitu luas gitu ya, sebegitu luas. Nah, ketika saya masuk ke dalam kampus ini, saya ingat banget ya, beberapa dosen saya tuh bilang bahwa kalau kamu tidak bisa mendengar, bukan berarti kamu tidak memiliki potensi yang nggak kamu ketahui gitu. Jadi coba kamu mengembangkan hal-hal di balik keterbatasan, pasti ada kelebihan. Dan saya hidup dengan motivasi dosen-dosen saya. Makanya saya S3 Mam di LSPR juga. Dan dosen-dosen yang mengajarkan saya adalah dosen-dosen saya pada waktu S1. Ya. Jadi beliau-beliau lah yang menguatkan itu, yang menguatkan. Dan ketika saya mengalami kesulitan, beliau-beliau inilah yang duduk bareng seperti ini, ada masalah apa, cari solusinya gimana gitu. Jadi ya menguatkan saya bahwa dunia pendidikan ini adalah satu pintu yang dimana menuju pintu kesuksesan saya setelahnya. Gitu. Jadi mungkin orang kebanyakan mikir, apaan sih kamu pendidikan tinggi-tinggi, ya udah tahu kamu nggak bisa denger juga, kamu perempuan juga, gitu. Tapi saya mencoba untuk mendobrak itu dengan pendidikan itu yang membuat saya bertahan hidup, Mam. Sobat Biskom, luar biasa bahwa dengan adanya keterbatasan tidak membuat kemudian nggak kemana-mana, malah memacu untuk makin berjuang. S1 diselesaikan dengan baik, S2 diselesaikan dengan baik, dan sekarang lagi S3 gitu kan ya. Luar biasa, semoga lancar apapun tantangannya. Doakan mudah-mudahan lulus tahun ini. Amin. Tapi kemudian bahwa kenyataan yang ada di sekitar kita untuk penyandang disabilitas sometimes nggak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya dalam dunia kerja. Gimana sih, pernah nggak sih mengalami ternyata ada hambatan tuh, nggak semua korporasi atau employer terbuka untuk memperkerjakan sosok-sosok yang ada kebutuhan khusus. Pernah nggak mengalami itu? Tentu, pasti banget. Ini suatu perusahaan itu tidak ingin dan tidak mampu untuk menerima penyandang disabilitas itu karena bukan nggak mau, tapi sistem yang belum siap. Ya. Penyandang disabilitas itu kan kompleks ya, ragamnya. Ada penyandang disabilitas sensorik, yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, motorik, yang nggak bisa jalan, tangannya satu atau banyak hal. Terus disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas ganda. Jadi ada nggak bisa lihat, nggak bisa dengar juga, gitu. Jadi banyak hal. Jadi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, karena tidak bisa semua disamakan. Gitu. Jadi nggak banyak perusahaan-perusahaan itu untuk menerima sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya juga, gitu. Dan sistemnya itu nggak siap. Gitu. Saya mengalami hal-hal yang seperti itu setelah lulus kuliah. Jadi sebenarnya saya tahu ketika itu susah. Kembalilah saya ke kampus. Ketemu lagi dengan dosen-dosen.
Saya ingat banget salah satu dosen itu bilang, kalau kamu sulit mendapatkan pekerjaan, kenapa kamu tidak membuat kesempatan kamu sendiri? Nah, artinya harus menjadi wirausaha dong. Nah, jiwa saya ini memang tidak ke sana sebenarnya. Tapi saya menjadi seorang wirausaha itu karena situasional. Situasi yang membuat saya harus bertahan hidup. Gitu. Kalau dibilang modal nggak punya, ya kan? Mau dibilang keberanian nggak ada juga. Tapi karena situasi yang kepepet, ya kan? Udah disekolahin tinggi-tinggi, terus mau ngapain juga, gitu kan? Tapi saya merasa bahwa saya itu nggak bisa sendirian. Saya harus bersama dengan orang-orang dan bermitra dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Ya. Jadi ketika pertama kali 2011 itu Disable Enterprise. Disable Enterprise, ya. Yes. Itu adalah bagaimana kita membangun teman-teman penyandang disabilitas ini bisa mandiri secara ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena semua pasti butuh bertahan hidup. Nah, itu bukan perkara mudah, Mam. Bukan hal yang mudah. Dianggap apaan sih ini social enterprise yang mau orang-orang itu tidak yakin dan tidak percaya. Bahkan orang tua saya sendiri. Bahkan orang tua saya sendiri bilang, Mama kalau mau ketemu sama orang jawab apa, kamu kerja apa? Jadi wirausaha harus bangga dong, Mam. Gitu ya kan. Dan itu hal itu susah banget, Mam, pada waktu itu ya 2011. Tapi saya menyadari bahwa konsisten itu adalah kunci. Kunci dari segala-galanya. Kalau dirasa kita bukan orang yang cerdas, ya kita harus disiplin. Ya kan? Konsisten, ketok pintu, presentasi, ngobrol, dan segala macam. Kita nggak pernah tahu rezeki kita tuh ada di mana. Gitu. Siapa sangka klien pertama saya itu justru BUMN. Ya kan? Dan itu berawal dari ketok pintu karena mereka punya tanggung jawab sosial juga gitu, sehingga cocok lah untuk itu. Jadi akhirnya klien pertama itu saya create dan satu pintu tertutup, banyak pintu lain terbuka. Jadi satu pintu terbuka, pintu yang lainnya juga terbuka banyak. Gitu, Masya Allah. Itu yang membuat saya sampai tahun 2025 ini bertahan. Itu under Disable Enterprise. Produknya apa sih kalau boleh tahu? Pada waktu itu Disable Enterprise itu jasa. Kita buka kelas-kelas edukasi untuk penyandang disabilitas. Kita menyiapkan teman-teman penyandang disabilitas itu mereka mampu untuk kerja di berbagai perusahaan. Jadi kalau kita melihat teman-teman penyandang disabilitas yang sekarang kerja di Indomaret, di Alfamart, terus di Starbucks, ya kan, terus di Gojek. Nah, saya ingat banget muka-muka mereka itu adalah alumni kami semua, gitu. Dan mereka tuh mampu bekerja, gitu. Tapi ketika tahun 2019, saya ditarik oleh Bapak Presiden Jokowi pada waktu itu. Jadi saya harus mengabdi kepada negara. Itu beda cerita. Tapi kan? Tetap untuk bidang sosial dan disability waktu itu. Yes, betul. Jadi saya waktu itu adalah staf khusus Presiden bidang sosial dan juru bicara. Bayangin juga ya, atau nggak bisa denger juga dia juru bicara. Jadi saya tuh belajar banyak di kampus, berhadapan dengan wartawan-wartawan. Untungnya karena kita alumni komunikasi, teman-teman wartawan itu adalah teman-teman kita juga, gitu kan. Jadi setiap melakukan doorstop, praskon dan segala macam, saya beruntung punya tim yang harus saya bangun ini memahami saya, gitu. Jadi ketika saya tidak bisa mendengar, mereka udah siap dengan tulis-tulisan dan hal-hal yang seperti ini, gitu kan. Dan tentang disabilitas itu saya diskusi dengan Pak Presiden. Pak Presiden itu mengajukan pertanyaan, Angki, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk penyandang disabilitas? Saya jawab, Pak, sebagai orang lapangan, orang grassroots, kita itu nggak bisa apa-apa kalau negara nggak punya kebijakan. Itu kunci.
Karena saya berada di kebijakan, artinya kita harus menghasilkan kebijakan itu. Dan Pak Presiden, saya ingat banget, baik saya menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada Mbak Aki. Apa yang harus langkah-langkah kita lakuin. Akhirnya saya bilang, Pak, ini bukan perjalanan mudah, ini perjalanan cukup sulit. Tapi jika suatu ketika di meja Bapak itu ada draft kebijakan tentang penyandang disabilitas, itu dari saya, Pak. Oke. Jadi karena diberikan kepercayaan penuh, kepercayaan itu nggak bisa di-bypass, Mam. Jadi kepercayaan itu kita harus memaksimalkan mungkin. Nggak gampang di dalam sistem itu. Karena stigma. Stigma penyandang disabilitas ini bisa apa dan segala macam, karena kita perlu blueprint dan segala macam. Saya menggunakan kolaborasi Pentahelix. Jadi saya tidak bisa sendirian sebagai agregator. Jadi saya menggunakan strategi Pentahelix itu. Saya butuh akademisi untuk blueprintnya. Saya butuh masyarakat disabilitas untuk nothing us without us. Nggak ada sesuatu yang berjalan tanpa mereka sebagai bentuk FGD-nya. Saya perlu pelaku usaha untuk ekonomi terus berjalan. Saya juga perlu pihak swasta untuk bisa bergerak bersama dan perlu media untuk mengglorifikasikan ini. Dan jadi hal-hal itu yang saya gunakan sepanjang saya menjabat waktu menjadi staf khusus presiden. Ketika saya ketok pintu menteri satu, menteri yang lain, pertanyaannya, saya kenal menteri itu? Tidak, Mam. Saya sebagai perempuan disabilitas muda, saya bayangkan susahnya ya. Tapi ya udah, saya ketok-ketok pintu. Kita alhamdulillahnya waktu itu adalah kita punya amanat undang-undang. Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kita punya amanat undang-undangnya, kita punya kepercayaan presiden. Itu adalah kekuatan yang saya bawa untuk kepada menteri-menteri ini untuk bisa menghasilkan peraturan turunan, ya kan? Nah, jadi ketika peraturan turunan itu ada, akhirnya kita berdiskusi kenapa penting, ya kan? Pentingnya ini adalah karena jumlah penyandang disabilitas itu adalah 22,9 juta. 22,9 juta. 8% lebih ya kan. Nah, pada akhirnya ketika menteri itu menyetujui draft itu sampai ke presiden, ditandatangani langsung Pak Presiden. Total semuanya ini adalah 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Itu perjalanan yang pastinya luar biasa. Dan satu lembaga nasional. Luar biasa. Gebrakan seorang Angki Yudhistia, dan tentunya dengan sosok-sosok yang encourage-nya besar sangat gitu ya. Dari doa orang tua, dari tadi guru, dosen, rekan-rekan sesama disability dan lain-lain gitu. Tapi banyak banget sih yang mau kita obrolin, luar biasa sekali. Baru setengah sesi aja kita dapat insight yang luar biasa. Tapi kita break dulu, nanti kita akan kembali, kita akan mengulik tentang apa sih sebenarnya inklusif social entrepreneur. Balik lagi dengan Biscom Podcast. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at Elsevier leads to a bright future.
balik lagi bersama Biskom Podcast. Kali ini kita akan kulik lebih lanjut. Tadi di awal kita bicara tentang inclusive social entrepreneur. Bagaimana sih Mbak Angki mengartikan apa sih kalau sebagai awam memaknai tentang inclusive social entrepreneur itu seperti apa? Ternyata ada teorinya ya. Ya, sebenarnya sebagai orang awam nih, ketika saya pernah tugas menjadi staf khusus presiden, what the next? Itu kan, what the next? Saya ingat banget ketika G20, saya pun dibalik statement inklusif Pak Presiden untuk terus diglorifikasikan. Karena kepemimpinan inklusif itu adalah bagaimana kita merangkul keperbedaan. Indonesia ini perbedaannya cukup luas, yaitu dengan provinsi yang banyak, bahasa, suku, bahasa, agama, dan lain-lain. Kenapa kita menggunakan inklusif itu adalah kita harus merangkul. Tidak bisa semua dengan inklusif gitu. Jadi saya salah satu dibalik untuk pidato-pidato beliau untuk hal-hal seperti itu, dan terus diglorifikasikan secara konsisten. Dan ketika pidato beliau dan saya juga statement sebagai juru bicaranya juga enak gitu ya, maksudnya ngobrol. Nah, ketika saya pernah tugas, jadi kayak branding gitu ya, kayak personal branding yang diingat sama semua orang itu, oh Mbak Angki yang mengglorifikasikan inklusivitas gitu kan. Jadi after dari purna tugas itu, what the next? Saya adalah kembali lagi ke komunitas bersama dengan masyarakat, memperjuangkan lagi gitu. Jadi ketika saya di istana, ya bukan nggak memperjuangkan, saya memperjuangkan dengan kebijakan. Tapi kan begitu sekarang ini, ya bersama mereka berdiri di tempat yang sama. Nah, itu. Jadi kenapa saya bikin inclusive IDN, itu memang bentuknya adalah sebagai inclusive social enterprise itu, karena saya melihat bahwa ini tentang implementasi. Ketika kebijakan ini sudah kita sahkan, tantangannya itu adalah implementasi. Saya berdiri sama rata dengan teman-teman yang lainnya. Kita berjuang lagi, karena perjuangan ini tidak akan pernah selesai. Jadi memang harus terus dikonsistenkan lagi. Dengan memang normatif ya namanya inklusif, semua orang bisa gunakannya gitu. Tapi kenapa saya pakai dengan nama bisnis sosial saya gitu? Karena saya pun juga tandeman dengan word of mouth communication gitu kan. Tapi emang produknya beda-beda gitu. Karena kalau sebelumnya Tisabel Enterprise ini lebih banyak jasa untuk edukasi dan segala macam. Inklusif ini saya lebih banyak produknya. Karena kenapa? Karena saya melihat perempuan penyandang disabilitas susah untuk mendapatkan pekerjaan. Saat ini yang kita persiapkan adalah menyiapkan mereka menjadi afiliator. Aku dengar tuh afiliator hijab, inklusif hijab. Yes, benar. Ceritain dong. Semua orang punya HP. Ya, semua orang punya HP. Semua teknologi dari HP, jualan dari HP dan segala macam dari HP. Karena saya punya pengalaman untuk di branding, ya kan. Jadi saya butuh teman-teman penyandang disabilitas ini menjadi afiliator, dan mereka tuh kita siapkan untuk mereka live di TikTok, di Instagram, ya kan. Kalau kita bilang toko hijau, toko oranye dan segala macam gitu, sekreatif mereka mungkin. Kita nyiapin produknya, kita nyiapin brand. Mereka tanpa modal ya? Tanpa modal, tanpa modal gitu. Dan ternyata itu membuat perempuan-perempuan penyandang disabilitas itu punya penghasilan, ya kan? Jadi kan tanpa modal mereka cukup dengan akunnya, pengiriman gudang dari kami semua. Jadi kita kirimin mereka segala macam. Mereka itu mau live jam berapapun gitu, mau pagi, siang, sore, malam gitu, sehingga mereka bekerja bisa dari rumah, dari tempat arisan misalnya gitu, dari taman, dari kos-kosan dan segala macam, bisa kerja dari mana aja gitu. Dan ketika saya membangun inclusive enterprise ini, awalnya sempat ragu juga. Keraguan manusia itu lumrah ya. Tapi
matanya mereka berbinar penuh harapan. Jadi akhirnya ya kita membangun inklusif social enterprise ini adalah meyakinkan bahwa kekuatan kita itu sama untuk memandirikan dan memberikan kesempatan. Sehingga yang membuat inklusif enterprise ini setiap bulan itu selalu produk-produk yang berbeda gitu. Ya sepertinya hijab nih, ya kan? Motifnya seperti apa, storytellingnya seperti apa. Ada lagi yang perempuan banget karena pasar perempuan itu luas banget, ya kan, pasar perempuan itu never ending ya gitu. Jadi dengan adanya digital itu yang membuat kita semua itu gampang kan sekarang mau jualan apa-apa. Dan bergantung di kemauan juga ya. Ini opportunity udah dibuka, apalagi kalau teman-teman perempuan, disability pula, terus mereka merangkul itu gitu, suatu kemajuan yang luar biasa. Kita seneng banget kalau semua orang punya kesempatan untuk berdaya yang sama. Tapi kadang-kadang kita lihat begini, gimana sih kalau dengan kita membawa istilah disabilitas gitu kan ya, for some commercial corporate atau commercial institution, ada nggak sih masih menganggap stigma bahwa ini tuh sekedar charity project? Ada nggak sih masih kayak gitu, masih nganggapnya itu, padahal sebenarnya Angki dan tim itu sebenarnya benar-benar membawa profesionalisme yang sama. Ada nggak challenge di sisi itu? Masih. Perbedaannya itu kalau kita membangun prosesnya seperti itu, kalau di provinsi besar mungkin ini tentang bukan tentang charity based tapi tentang human right, ya kan, memberikan kesempatan berdaya untuk bekerja dan lain-lainnya. Tapi ternyata ketika saya sempat di pemerintah pusat itu, secara helikopter view bisa melihat masih ada beberapa daerah lain yang menganggap charity based, ya kan, udahlah kasihan dah, one day moment terus finish gitu kan. Nah, kita yang diperlukan ini adalah gerakan dari tokoh-tokoh setiap daerahnya masing-masing. Sebagai manusia biasa itu ya, kita perlu gerakan yang masif untuk tokoh-tokoh itu gitu. Itu yang salah satu yang kita buat pada waktu saya menjadi staf khusus presiden, karena saya nggak bisa menjangkau itu 38 provinsi, berapa kabupaten, ratusan kabupaten, berapa banyak hal gitu, dan 5 tahun itu waktu yang sebentar. Mungkin kita bilang cukup, enggak, itu sebentar. Kita masih banyak banget PR yang harus kita beresin. Tapi saya beruntung memiliki pergerakan yang sama dengan teman-teman penyandang disabilitas, memiliki mimpi yang sama gitu. Tokoh-tokohnya ketika saya jadi staf khusus presiden ini, tokoh-tokoh ini juga masih bergerak. Cuman agak beda adalah mungkin isu penyandang disabilitas saat ini tidak dijadikan prioritas lagi. Itu tantangannya di situ, harus ada mengawal. Ya tadi ya kita bilang bahwa harus ada encouragement dari pemerintah. Itu harus gitu kan. Terus kemudian keikutsertaan juga korporasi-korporasi untuk ayo mulai memberi kesempatan gitu. Karena di sini contohnya adalah Mbak Aki udah memberdayakan nih gitu kan ya. Nah, tapi ada satu hal nih yang menarik gitu kan ya, setelah dari 2011 ya tadi ya, fokus di dunia yang melibatkan kaum disabilitas gitu. Sometimes kita ada challenge antara empati sama tetap menjaga standar, ya kan? Dalam arti ada kekurangan gitu kan ya, tapi kita juga ada kewajiban untuk tetap profesional menjaga standar nih. Gimana sih menghadapi itu, Mbak? Menghadapi seperti itu adalah harus dengan sistem. Dengan sistem. Kalau kita bicara tentang empati as the individual, tapi ketika kita mau sustainable, ya kita memang harus ada sistem. Nah, sistem itu nggak gampang karena tidak semua orang memahami isu penyandang disabilitas. Tantangan saya adalah nggak banyak penyandang disabilitas yang mengerti profesional. Lalu tidak banyak non penyandang disabilitas yang mengerti isu penyandang disabilitas.
Dan itu saya mengalami kesulitan ketika 10 tahun ke atas. Jadi kalau kita lihat nih, kalau dari tahun 2011 berarti 14 tahun ya. Yeah. Kita lihat dari 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga. Saya melewati fase 5 tahun ketiga. Ini tuh kesulitan untuk lebih dalam lagi tentang isunya gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini memang harus ada sistemnya. Nah, sistem itu memang tidak bisa saklek. Gitu, yang tidak bisa kaku gitu, yang harus adaptif. Di tahun sekarang ini semua harus adaptif malah. Sehingga yang kita pakai dulu itu nggak bisa berubah semua. Sekarang semua online after COVID ya. Semua online, semua cara lifestyle yang berbeda, cara bekerja yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, generasi yang berbeda. Baby boomers, milenial, Gen Z, ada alpha lagi, Gen beta nanti ya kan. Dan kita sebagai pemimpin khususnya itu harus bisa melihat secara helikopter view, adaptif nih. Gak bisa kita sebagai orang lama pengalamannya kita banyak, mereka harus ikutin kita. Enggak, kita yang harus mengikuti, gitu kan. Dan itu ya tantangan yang sangat luar biasa. Tapi saya masih percaya bahwa manusia itu sebenarnya memiliki hati, empati yang luar biasa. Tapi mau atau enggak, ya kan. Jadi itu ya saya mencoba untuk berada di lingkungan yang kita sefrekuensi. Kalau tidak sefrekuensi, susah untuk berjalan beriringan gitu. Pasti ada sesuatu yang terpaksa, nggak pernah sehat. Setuju. Jadi nggak usah dipaksa. Bukan berarti kita ada masalah, tidak. Kita tidak cocok aja. Oke, ini bicara tentang kesibukan ya. Sebagai sesama perempuan nih, gitu. Bagaimana sih study founder CEO ya kan, masih belajar S3 gitu kan ya sobat bisnis. Ibu ya ampun. Terus habis itu apalagi kemarin ditambah dengan pengalaman sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia. Semuanya butuh balance. Gimana sih caranya tetap nggak kehilangan ini Angki Yudhistia sebagai person yang berhak doang sesekali leye-leye. Ada nggak sih saat-saat kayak gitu? Itu karena support system. Kita harus percaya support system di rumah dari pertama ini di rumah sama suami terusnya. Ketika saya pertama mau membangun social enterprise, ya itu kan pasti awalnya nggak segampang itu gitu kan. Suami harus paham juga gitu. Ketika mau ditarik menjadi stafsus presiden untuk di pemerintah, ya suami juga harus paham juga gitu. Terus ketika kembali lagi ke masyarakat, ya suami juga paham juga. Dan itu nggak cuma suami, ada anak-anak, ada orang tua, ada mertua, ipar, kakak, adik, dan lain-lain segala macam. Sebenarnya inti dari semua ini adalah satu, komunikasi. Iya kan? Orang itu bisa salah paham karena kita tidak berdiskusi aja. Ya kan, kalau kita lihat rumah tangga itu isinya ngobrol, benar, ya kan. Bisnis itu isinya ngobrol, benar, ya kan. Itu bagaimana kita bisa saling menyampaikan satu sama lain aja, tujuan kita sama atau enggak, itu kan. Jadi itu yang membuat saya bisa bertahan ini adalah saya dikelilingi dengan support system, walaupun itu nggak gampang, khususnya anak-anak saya, Mam. Ya kan, saya melewati anak-anak sakit, anak-anak punya acara sekolah, anak-anak dan segala macam. Tapi saya terjebak dengan pekerjaan yang sangat luar biasa gitu. Tapi sebenarnya tahun ini adalah titik di mana saya sempat burn out, Man. Burn out. 5 tahun di istana negara kita kan mengabdi semuanya gitu, profesional dan lain-lain. Setelah selesai ini kayak bernafas gitu, kan berat banget gitu. Jadi saya ada baiknya punya waktu untuk anak-anak, punya waktu untuk diri sendiri. Jadi saya ambil momentum itu. Gitu. Hubungan saya dengan anak-anak jadi baik, hubungan saya dengan keluarga jadi baik. Saya yakin
pekerjaan itu selalu ada kapanpun. Iya, gitu benar. kan. Tapi waktu saya dengan keluarga ini tidak bisa ulang 2 kali. Iya. Gitu. Jadi saya melewati momentum ini. Nah, tapi karena Happy New Year 2026 ya, anak-anak juga semakin mengerti dan semakin besar gitu. Jadi kayaknya kita harus punya goal lagi, start lagi gitu. Udah selesai dengan diri kita sendiri, ya kita harus kembali mengabdi. Okay. Last one. How do you see yourself in the next 10 tahun ke depan? Bagaimana seorang Anggi akan melihat in the future aku akan sebagai as a person, as a businesswoman, as apapun. Saya punya mimpi satu sih yang belum terwujud sampai sekarang. Yaitu saya mau membangun lembaga pendidikan untuk penyandang disabilitas. Karena saya melihat masih banyak banget lembaga-lembaga pendidikan yang belum mengakomodir penyandang disabilitas. Ya kan? Jadi kalau memang ada sekolah luar biasa, tapi kampus luar biasa itu nggak banyak. Ya kan? Dan itu mimpi saya ya yang belum terwujud karena mungkin masih hal baru juga gitu. Tapi saya yakinkan bahwa di balik keterbatasan penyandang disabilitas pasti memiliki potensinya. Nah itu 10 tahun, 15 tahun saya bisa hidup dengan melewati masa-masa pengalaman darat, laut, udara gitu. Tapi saya mempercayai bahwa generasi ke depan ini akan menjadi penerus kita. Luar biasa. Oke. Ini nggak berasa gitu. Asik ngobrolnya, tapi kita terbatas waktunya. Tapi sebelum kita tutup, kita butuh ada closing statement. Bisa apapun, encouragement ke teman-teman yang ada di luar sana, Sobat Biskom semuanya. Silakan, Mbak. Oke, baik. Yang untuk teman-teman semua di sana, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi baik itu profesionalisme kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, jangan pernah lupa untuk kita bisa berdampak. Luar biasa, terima kasih sekali lagi untuk waktunya 30 menit tapi rasanya kayak kaya banget gitu. Hopefully kita bisa punya kesempatan lain ngebahas topik-topik yang lain. Yang namanya inclusive social entrepreneur itu menarik banget untuk digali lebih dalam gitu karena kita butuh lebih banyak movement. Oke, thank you so much sekali lagi untuk waktunya, Sobat Biskom. Terima kasih untuk udah bersama kami, saya dan Mbak Anggi di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa membawa manfaat dan insight-insight baru. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya supaya kami lebih semangat untuk menampilkan topik-topik baru dengan bintang yang lebih punya manfaat juga untuk kita semua. Sampai ketemu di Biskom Podcast selanjutnya. Bye-bye. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.